mengamati gambar yang Pak Guru tampilkan. Ya. Mas Haji, masih ada Mas Haji? Masih Pak Guru. Ya, coba gambar yang pertama itu gambar apa? Bangunan kuno Pak Guru. Gambar apa, Mas? Bangunan kuno itu. Iya, itu gua ya. Mas Andu, gambar yang kedua. Baiklah, Mas Yusuf, Mas Yunus, coba gambar yang kedua, gambar apa? Gambar sebuah kerajaan, Pak. Ya. Mas Lebaran, gambar yang ketiga. Pahlawan, Pak. Pahlawan ya, itu gambar Bapak Dirman. Baiklah, Pak Guru akan menjelaskan ya. Gambar yang Pak Guru tampilkan ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Untuk gambar pertama yaitu gambar gua Ashabul Kahfi ya. Paham ceritanya? Ini kisahnya sudah familiar ya, yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Ya. Kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun ya. Dan itu adalah kejadian luar biasanya di situ. Ya, dan itu adalah salah satu contoh dari karomah. Gambar yang kedua atau ilustrasi gambar yang kedua adalah mengisahkan Nabi Isa waktu masih bayi. Ya, itu adalah salah satu contoh dari irhas. Ya, bayi yang baru lahir tetapi sudah bisa berbicara. Paham? Paham, Pak Guru. Dan gambar selanjutnya Paham, Pak Guru. adalah gambar Bapak Jenderal Sudirman. Ya, yang beberapa kali selamat dari penjajah Belanda ya, sampai dicari-cari, dibombardir, alhamdulillah selamat ya. Nah, dan dari gambar-gambar itu ya kita akan mendefinisikan. Ya, gambar yang pertama tadi adalah contoh dari karomah. Gambar ilustrasi yang kedua adalah contoh dari irhas, dan gambar yang ketiga adalah contoh dari ma'unah. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan. Yang pertama adalah karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan waliullah. Ya, jadi sumber karomah itu dari Allah. Ya, dan diperuntukkan itu untuk hamba-hamba yang terpilih, di antaranya sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan waliullah. Ya. Selanjutnya yang nomor 2 adalah irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa yang di luar nalar akal sehat manusia yang diberikan Allah kepada calon nabi dan rasul. Ya, tadi contohnya yaitu di gambar yang kedua, yaitu ilustrasi gambar Nabi Musa. Contoh yang lain, contoh Nabi Muhammad ya, yang diketahui oleh pendeta Buhairah yang selalu dinaungi oleh awan ya. Berarti kejadian irhas yaitu kejadian untuk calon nabi dan rasul. Paham ya? Paham, Selanjutnya Pak Guru. ada ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah sebagai pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengalami kesulitan atau musibah. Contohnya tadi kayak Bapak Dirman ya, Bapak Jenderal Sudirman selalu selamat meski dicari-cari oleh Belanda. Pak Guru kasih satu contoh lagi. Contoh, mungkin kalian anak-anak ingat kisah tsunami Aceh ya. Ada seorang anak kecil yang masih selamat meski berombang-ambing ke bawah arus ya, di lautan itu sampai 3 hari. Nah, berkat izin Allah, alhamdulillah selamat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ma'unah. Ya, paham? Topik bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu karomah, irhas, dan ma'unah. Paham, Ya, Pak Guru. Pak Guru telah men-share ya. Pak Guru telah men-share
kepada kalian itu lembar kerja untuk diskusi. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Pak Guru sudah mengkelompokkan kalian ya. Untuk kelompok 1 berarti membahas tentang karomah, kelompok 2 tentang irhas, dan yang selanjutnya adalah maunah. Ya. Ya, nih poin yang akan kita diskusikan untuk kelompok pertama adalah contoh karomah itu apa? Dalil tentang karomah. Terus selanjutnya adalah hikmah karomah. Ya, dan untuk kelompok 2 dan yang ketiga ya bisa dilihat. Selanjutnya, Pak Guru kasih waktu silakan untuk mendiskusikan materi yang telah kita pelajari. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Ya, silakan. Selesai? Ya, untuk kelompok 1 silakan ditampilkan presentasinya. Ya, untuk kelompok 1 ya, bisa dilihat. Ya, kelompok 1 itu terdiri dari Mas Aji, Mas Fadil. Ya. Untuk Mas Aji, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya, Mas. Silahkan. Atau Mas Fadil? Ya, oke. Selanjutnya, untuk kelompok 2. Silakan di hasilnya ya. Ya, Mas Nathan, silakan dipresentasikan. Ya, baik. Hasil diskusinya dibacakan. Hasil diskusinya saja ya. Iya. Jadi irhas itu contohnya adalah bayi Nabi Musa yang selamat sampai istana Firaun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas, dan itu tercantum dalam surat Al-Qasas dalam Al-Qur'an yaitu ayat 7 yang arti ya, selanjutnya hikmahnya adalah hikmahnya ya meningkatkan keimanan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga sebagai bukti kekuasaan Allah. Terima kasih ya. Bagus hasil presentasinya. Selanjutnya untuk kelompok 3, yaitu yang dibahas adalah maunah. Mas Andi, silahkan dipresentasikan. Ya, maunah itu ini pada kejadian tsunami Aceh. Ya, itu jadi contohnya pada kejadian tsunami Aceh ada seorang anak kecil yang selamat setelah beberapa hari terapung atau terumbang-ambing di hutan. Ya. Itu ada pertolongan dari Allah. Ya, terima kasih ya. Baiklah, untuk materi yang kita pelajari paham semua? Ada yang ditanyakan sebelum kita menyimpulkan? Paham anak-anak? Paham, Pak Guru. Paham, Pak Guru. Paham ya? Paham. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan ya. Berarti materi yang kita pelajari yaitu karomah, irhas, dan maunah, dan sebelumnya adalah mujizat ya. Kalau kita paham, kita dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya di antaranya itu ya. Baiklah, untuk kesimpulannya, persamaannya adalah mujizat, karomah, maunah, dan irhas itu berasal dari Allah. Berarti sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang membedakannya yaitu si penerimanya. Ya, mujizat diberikan kepada Allah. Maaf, maksud Bapak, mujizat diberikan kepada nabi dan rasul. Ya, sementara karomah dianugerahkan kepada para wali. Maunah diberikan kepada orang mukmin, dan irhas dianugerahkan kepada calon nabi dan rasul. Ya, paham sampai di situ? Ya, paham Pak Guru. Ya, baiklah. Selanjutnya Pak Guru telah men-share ya tugas untuk materi ini. Ya, silakan dilihat dulu.
Ya, sudah tampil? Ya, Pak Guru sudah membuatkan Durasi. untuk lembar kerja ya. Ya, ini kalian tinggal diisi silahkan untuk penugasan lewat Google Form ya. Nanti silahkan diisi. Setelah mengerjakan, kalian hasilnya itu akan langsung otomatis keluar. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak ingin memberitahu kalian bahwa untuk pertemuan selanjutnya, kita yang pertama kemarin telah mempelajari mujizat ya. Pada pertemuan ini yaitu dengan submateri yang kedua, karomah, mauna, irhas ya. Dan selanjutnya untuk pertemuan yang ketiga kita akan mengadakan penilaian harian ya. Makanya kalian harus lebih giat belajar ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bapak menutup pertemuan kali ini? Cukup? Pak Guru, cukup. Ya, baiklah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak